Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori modernisasi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Baik Dinda Ayu Damayanti, Baik Nur Afriliani, dan Disha Fitriani. Pemikir teori klasik modernisasi. Yang pertama, Niels Melzer, seorang sosiolog. Yang kedua, Walt Whitman Rostow, seorang ekonom. Yang ketiga, James S. Coleman, seorang ahli politik. Yang pertama, menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Yang kedua, Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yang masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan, dan konsumsi massal. Yang ketiga, menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Dalam teori modernisasi menurut Walt Whitman Rostow, yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat tradisional yaitu pertanian yang padat tenaga kerja, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, dan adanya sistem barter. Perkembangan masyarakat tradisional sangat lambat. Meskipun demikian, mereka terus bergerak maju menuju kemajuan. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaharuan, di mana ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai. Kedua yaitu tahap persiapan lepas landas, di mana tahap ini ditandai dengan pendirian industri-industri pertambangan, peningkatan penggunaan modal pertanian, perlunya pendanaan asing, tabungan dan investasi meningkat, terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional, adanya elit-elit baru, dan perubahan seringkali dipicu oleh gangguan luar. Ketiga yaitu tahap lepas landas, di mana pada tahap ini industrialisasi meningkat, tabungan dan investasi meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja di sektor pertanian menurun, stimulus ekonomi berupa revolusi politik, adanya inovasi teknologi, perubahan ekonomi internasional, lalu investasi dan tabungan meningkat 5-10% dari pendapatan nasional. Keempat yaitu tahap menuju kematangan, di mana menurut Rostow tahap ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor-sektor baru, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Terakhir yaitu tahap konsumsi massal tinggi, di mana tahap ini ditandai dengan proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama seperti jasa, dan peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Baiklah, selanjutnya tentang asumsi teori modernisasi dan ciri-ciri teori modernisasi. Asumsi teori modernisasi ada 2, yakni pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap, proses homogenisasi terbentuk sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif, dan memerlukan waktu yang panjang. Sementara itu, berdasarkan teori fungsionalisme, modernisasi merupakan proses sistematik, proses transformasi, dan proses yang terus-menerus. Ciri-ciri teori modernisasi ada 4. Pertama, didasarkan pada dikotomi antara yang disebut modern dan tradisional. Kedua, didasarkan pada faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Yang ketiga, bersifat ahistoris, yaitu sering dianggap berlaku secara universal, berlaku tanpa melihat faktor waktu dan tempat.
Yang keempat atau yang terakhir, faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan bukan berasal dari luar negara, melainkan berasal dari dalam negara yang bersangkutan atau endogen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.